Mata Duolo Topot Silita, Rumah Literasi Gorontalo. Halo Sobat Literasi, welcome to Podsilita, podcast Mosilita. Bersama saya Zen dan saya Audrey. Nah, teman-teman sebelumnya tahu nggak sih apa itu geopark? Nah, kalau menurut Kak Jen, geopark itu apa? Oke, jadi kalau sepengetahuan saya nih, geopark itu dia adalah taman bumi. Nah, tapi kalaupun misalkan digambarkan sekedar taman, pasti ada pohonnya, pasti ada bunga-bunganya. Nah, itu sepengetahuan saya sih Audrey. Nah, kalau Audrey sendiri gimana? Ya, saya kurang lebih sama kayak Kak Jen ya. Masih nggak tahu konsep pasti dari geopark itu apa. Nah, makanya buat ngebahas lebih lanjut lagi tentang geopark, kita di sini mendatangkan narasumber yang memiliki pengetahuan jauh lebih dalam lagi soal geopark. Kita sambut saja di sini ada Bapak Budianto Sidiki. Ya. Selamat malam Bapak. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan ke sini? Ya seperti biasa, Agus Salim jam segini pasti crowded. Wah, masya Allah. Semoga perjalanan pulangnya nanti lebih kita lagi ya Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, tadi kita kan sudah mengulas terkait tentang geopark nih. Antara saya sama teman saya juga masih pada bingung nih Pak mengenai geopark itu sendiri. Nah, kalau dari Bapak sendiri apa sih itu geopark? Ya, kalau geopark kalau diartikan ya seperti tadi ya taman bumi. Okay. Nah, orang kalau mikir taman bumi dikiranya pasti ini ada seperti taman pada umumnya, ada rumput, ada pohon-pohonnya. Seperti itu ya, tapi geopark ini sebenarnya ada sebuah konsep yang dikembangkan oleh UNESCO yang dia mengintegrasikan berbagai berbagai keunikan, keragaman, baik dia keragaman geologi, tentu di situ ada proses geologi di dalamnya, tapi juga ada keberagaman biologi, ada keanekaragaman hayati, dan juga ada keragaman budaya. Nah, tiga kekuatan ini yang kemudian oleh UNESCO dikembangkan sebuah konsep bagaimana kita melestarikan tiga ini yang sekaligus itu untuk beragam kepentingan, baik untuk kepentingan edukasi, untuk kepentingan wisata, dan untuk kepentingan lainnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, seperti itu ya Pak. Ya. Soal geopark sendiri, di beberapa provinsi saya dengar geopark ini udah ada kayak Raja Ampat, Gunung Rinjani, Danau Toba. Kira-kira kalau di Provinsi Gorontalo sendiri ada lokasi-lokasi yang sudah terlintas di pikirannya Bapak soal untuk dibuat geopark? Ya, enak kita ngobrolin ya, kita akan jaga jarak ya. Iya. Jadi memang geopark itu mekanisme pengusulannya berjenjang. Pertama, dia harus ditetapkan dulu sebagai geoheritage. Jadi ada geosite potensial yang dia berdasarkan hasil riset dan lain sebagainya, dia adalah sebuah proses geologi. Nah, terhadap lokus-lokus yang punya keunikan ini kita namakan sebagai geosite, ini kemudian kita usulkan untuk ditetapkan sebagai geoheritage. Artinya geosite itu memiliki keunikan. Dia memiliki sejarah tentang proses pembentukan, bagaimana pembentukan sebuah daratan, sebuah kawasan, bahkan pembentukan bumi di dalamnya. Nah, itu pintu masuk ke geopark. Jadi geosite itu harus diusulkan dulu, kemudian ditetapkan jadi geoheritage. Nah, dari persetujuan setelah ditetapkan jadi geoheritage, baru kita bisa melengkapinya untuk mengusulkannya menjadi sebuah konsep geopark. Nah, kalau disetujui maka dia ditetapkan sebagai geopark nasional. Nah, ada 3 persyaratan. Pertama, pintu masuknya secara geoheritage. Nah, tapi ketika kita masukkan ke geopark, dia harus dilengkapi dengan bukan lagi hanya sekedar geologi, tapi juga ada biologi atau biodiversity dan juga ada culture diversity. Jadi ada keragaman geologinya sebagai pintu masuk. Karena ini brandingnya adalah geologi, tapi juga harus punya keragaman biologi, keragaman keragaman hayati, ada tanaman, ada hewan-hewan dan lain sebagainya, yang dia pandemik, yang dia memiliki sejarah dan lain sebagainya.
Kemudian ada culture diversity atau budaya, keragaman budaya. Nah, 3 ini yang kita lengkapi pasca kita ditetapkan sebagai geoheritage. Setelah lengkap kita usulkan ditetapkan, kalau memang dia memenuhi syarat maka dia ditetapkan sebagai geopark. Nah, geopark nasional. Nah, banyak di provinsi ini yang sudah ditetapkan sebagai geopark nasional. Kerinci ya, Rinjani, Ciletuh, Belitung dan lain sebagainya, termasuk Danau Toba. Toba itu proses vulkanik. Nah, dia sudah ditetapkan sebagai bahkan bukan geopark nasional, tapi sudah ditetapkan sampai ke geopark global atau UNESCO Global Geopark. Nanti kita bicara apa sih keuntungan setelah ditetapkan itu ya. Iya. Nah, saya rasa sangat menarik sekali yang tadi sudah Bapak sampaikan. Tapi jadi pertanyaan saya selanjutnya, apakah program Bappenas di 2021 itu termasuk salah satunya adalah geopark ini sendiri? Nah, iya. kira-kira gimana Pak? Iya, memang Bappenas sebagai leadingnya, dia di dalam komite di pusat itu dibentuk Komite Nasional Geopark. Komite Nasional Geopark ini adalah satu kelembagaan yang terdiri dari beberapa kementerian lembaga. Bappenas sebagai sekretariat, tapi koordinatornya ada di Kemenko Maritim Investasi. Nah, jadi Bappenas memang menyiapkan milestone master plan untuk mendorong daerah-daerah Indonesia itu bisa diusulkan sebagai geopark, baik geopark nasional sampai ke geopark UNESCO. Nah, salah satu program dari Bappenas itu adalah menyusun rancang bangun master plan terkait dengan penyiapan daerah sebagai geopark. Nah, Gorontalo insya Allah tahun 2021 ini kita akan dibantu oleh Bappenas untuk menyiapkan master plan-nya, blueprint-nya ya, supaya kita bisa sampai geopark nasional bahkan sampai Global Geopark atau UNESCO Global Geopark. Nah, kalau kita sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, banyak sekali keuntungan, banyak sekali kemanfaatan. Salah satunya adalah tentu kita akan mendapatkan fasilitas dari jejaring internasional, karena geopark ini adalah sebuah komunitas internasional. Di dalamnya itu dipayungi oleh UNESCO, maka jejaring internasional ini yang akan juga membantu mempromosikan Gorontalo ke tingkat internasional. Nah, ini promosi gratis ya, sehingga tentu kalau orang di luar negeri itu ingin melihat keunikan geopark Gorontalo, misalnya berbeda dengan geopark di Jepang, geopark di Cina, maka dia akan datang ke Gorontalo hanya untuk tujuan itu, baik untuk tujuan riset. Jadi orang ke geopark itu tujuannya macam-macam. Kalau orang hanya kalau destinasi dia tujuannya hanya wisata alam dan lain sebagainya. Tapi kalau konteksnya sudah jadi geopark satu destinasi, maka orang bisa datang itu untuk tujuan riset, untuk tujuan edukasi, untuk tujuan melihat sejarah dan lain sebagainya, termasuk untuk tujuan wisata minat khusus namanya. Wow, keren sekali. Berarti dari yang tadi Bapak sampaikan, secara tidak langsung di 2021 itu adalah salah satu pencanangan untuk masuk ke namanya pembuatan program si geopark ini sendiri. Iya, tepat. Jadi 2021 ini target kita adalah kita bisa disetujui untuk geopark nasional. Nah, setelah kita disetujui untuk geopark nasional, maka kita akan menyusun rancang bangun atau master plan untuk menyiapkan dia menjadi geopark global. Nah, ada beberapa persyaratannya, baik dia persyaratan dalam rangka persyaratan lokasi, tapi juga bukan hanya sekedar itu, tapi geopark ini dia mendorong pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi konservasi yang dilakukan terhadap kawasan-kawasan sebagai geopark itu juga mendorong bagaimana ekonomi masyarakat itu tumbuh. Ya, ekonomi masyarakat. Jadi dia bukan anti investasi, tidak. Dia menemukan diri terhadap investasi, tetapi mendorong keterlibatan masyarakat utuh dalam rangka melakukan konservasi, sekaligus aktivitas ekonomi yang bisa mendatangkan pendapatan buat masyarakat ketika kawasan itu ditetapkan sebagai geopark dan dikunjungi banyak orang. Itu konsep geopark itu ya. Jadi Pak, kalaupun misalkan itu kan kita artinya di 2021 pencanangan ketika memang disetujui oleh UNESCO, berarti kita akan buat master plan-nya. Nah, rencananya untuk lokasi Gorontalo itu sendiri sudah ada beberapa titik sih Pak yang bakalan jadi pencanangan untuk si geopark itu sendiri. Ya, jadi kan tadi saya sampaikan ditetapkan dulu untuk sebagai geoheritage dulu, ini pintu masuk. Geoheritage itu geosite atau site geologi
situs-situs geologi yang kita coba riset itu kita usulkan. Setelah kita usulkan, kemudian tim survei geologi itu datang. Kemudian dia melakukan analisa. Dia melakukan analisa sebelum dia ditetapkan menjadi. Nah, uniknya dari sini, dari hasil survei mereka ini ternyata kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Karena ternyata kita tahu proses pembentukan Gorontalo itu tidak sebentar. Dari proses yang terjadi bahkan 56 juta tahun yang lalu. Ya, seperti itu ya. Wow, sangat keren ya. Jadi bagaimana Adri? Silakan. Ada lagi. Oke, kalau dari saya pribadi Pak, mungkin keterlibatan pemerintah itu sangat mendukung dari program geopark itu sendiri. Tapi sejauh ini keterlibatan pemerintah dalam hal geopark itu sendiri berarti sudah ada titik-titik khusus, misalkan lokasinya nanti bakalan di sini. Nah, bisa kasih bocoran sedikit tidak Pak untuk lokasi-lokasinya itu? Ya, sebenarnya kita mengusulkan ada 26 site ya. 26 site ini ada yang dia destinasi dan juga ada yang bukan destinasi. Karena kita idealnya memang di situ destinasi. Tapi kalau ada daerah yang dia punya potensial geologi di situ, tetapi dia bukan destinasi, maka tujuannya adalah untuk edukasi, untuk pendidikan, untuk penelitian. Nah, contoh ada 26 geoset yang kita usulkan. Contoh misalnya Biluhu. Biluhu itu batu gamping, itu proses geologi di dalamnya. Kemudian ada perbukitan kars Pantai Dulanga. Ada Batu Barani ya. Batu Barani tentu kita tahu persis ya. Di situ ada hiu paus. Jangan salah, di situ juga ada proses geologi yang terbentuk di situ. Ada Pantai Indah, mata air panas Pentadio, mata air panas Bongo Ayu, Danau Limboto. Danau Limboto itu adalah proses tektonik. Jadi proses pengangkatan itu yang menyebabkan juga kita baru paham ternyata pendangkalan Danau Limboto itu juga terjadi karena proses pengangkatan, ada proses tektonik. Kemudian ada Dulamayo, perbukitan vulkanik Dulamayo. Kemudian ada Tihu, batu gamping Tihu, Pinomoniga, air terjun Ilohulua, teras terumbu Oiluhula. Kemudian ada Breksi itu sejenis batuan vulkanik. Botu Tonuo. Jadi Botu Tonuo itu ternyata juga proses geologi. Wow. Gua Ular Barakati, fosil kayu Bongo Meme, Grandorit air terjun Meranti, mata air panas Sungai Yono yang ada di Taman Nasional Boganani Wartabone, dan air terjun Lombongo serta Olele. Maksudnya Breksi Olele. Olele juga itu adalah proses vulkan. Itu proses geologi dan mata air panas Lombongo. Jadi kalau kita melihat Olele itu di perbukitan yang di atas itu sama dengan apa yang ada di bawah laut, itu menunjukkan bahwa itu proses pengangkatan yang terjadi. Seperti itu ya. Jadi memang bicara geologi ini akan banyak bicara tentang bebatuan ya. Iya, umur bebatuan. Wah, seperti itu ya Pak. Pantai Olele, Salvador Dali-nya Gorontalo. Ya. Gimana Kak Jen? Nah, kalaupun misalkan nanti itu kan salah satu destinasi wisata yang bikin tertarik orang ataupun misalkan pihak luar untuk masuk ke Gorontalo, salah satunya adalah Olele ya, karena dikenal sama Taman Salvadornya yang artinya Salvador Dali ya Pak, yang besar di Gorontalo dan hanya ada di Gorontalo katanya. Nah, apakah itu memang diperkuat dengan salah satu kayaknya dari pihak pemerintah juga salah satu yang bakalan kita perkuat di salah satu tempatnya Olele nih. Karena dari pernyataan Bapak tadi kurang lebih ada 20-an lebih titik-titik yang bakalan nanti dijadikan lokasi untuk si geopark itu sendiri. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak? Iya, jadi kalau usulan kita berkaitan dengan geosite itu pasti pintu masuknya adalah geologi ya. Jadi bebatuan. Nah, ternyata beberapa lokasi-lokasi destinasi itu memang proses geologi. Proses pengangkatan, proses vulkanik dan lain sebagainya. Jadi kita masuk geopark itu kita harus bicara geologi dulu. Kita bicara tentang proses terbentuknya Gorontalo ini. Jadi sejarahnya panjang. Ada sejarah 56 juta tahun yang lalu dan seterusnya. Dari hasil temuan mereka sementara di 26 lokasi yang kita usulkan. Nah, apakah 26 lokasi itu semuanya ditetapkan? Tentu tidak. Ini masih dalam proses verifikasi oleh tim. Mana nanti kita akan menunggu, akan ada FGD khusus yang kemudian kita akan tahu ternyata ini ternyata tidak memiliki keunikan dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait dengan seperti Olele, Botu Tonuo dan Batu Barani, tentu selain dia punya keunikan geologi yang dinamakan dengan geosite, dia punya keunikan biodiversity.
Biodiversity-nya apa? Taman laut, ada keanekaragaman hayati yang di laut, ikan maupun tanaman-tanaman koralnya. Nah, itu memperkaya. Jadi ada proses geologi, ada proses biologi. Ada keanekaragaman geologinya, ada keanekaragaman hayatinya. Di dalamnya. Ini melengkapi gitu. Jadi ketika orang datang ke Olele, dia tidak sekedar nyelam, tapi di situ dia akan disuguhkan bukti-bukti sejarah pembentukan proses pembentukan Gorontalo yang ternyata merupakan proses geologi, proses pengangkatan. Jadi jangan dikira tanah yang kita pijak sekarang ini tadinya adalah dasar laut. Waduh. Dasar laut yang kemudian dia terangkat ke permukaan. Bukti-buktinya adalah bukti-bukti geologi ditemukan. Ternyata kandungan bebatuan dan lain sebagainya itu sama dengan apa yang ada di dasar laut. Nah, itu keunikan. Jadi ketika datang ke Olele nanti, turis itu bisa jadi dia tidak hanya melihat keanekaragaman hayati di bawah laut, tapi dia akan disuguhkan dengan sejarah pembentukan geologinya. Seperti itu ya. Keren ya Pak. Ya kan pasti keren dia. Kalau udah jadi, kita kan kadang-kadang datang ke satu lokasi itu kita pingin ada storytellingnya. Bener banget. Ada narasi yang kuat. Apa ini? Ini kalau cuma batuan biasa kan boring ya. Apa mau kita lihat dari batu kan? Bener. Nah, tapi kalau batu itu disuguhkan dengan cerita dan lain sebagainya tentang proses pembentukannya luar biasa. Ya, seperti yang di mana kalau kita lihat di film-film koboi itu kan apa namanya? Saya lupa. Itu juga adalah proses geologi. Apa namanya itu yang kalau kita lihat film-film koboi itu kan ada proses saya lupa lagi namanya. Itu adalah proses geologi dan itu unik. Itu ribuan jutaan orang berwisata ke sana. Bahkan itu jadikan tempat untuk pembuatan film-film koboi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, Pak, terkait misalkan geopark itu sendiri kan tujuannya memang spesifikasi untuk meningkatkan pendapatan dari daerah. Jadi lebih kepada pendapatan ekonomi daerah itu sendiri kan. Baik itu dari perihal dari segi adat istiadatnya diperkenalkan, dari segi keanekaragaman hayati yang ada di daerah itu sendiri. Selain itu juga ada beberapa destinasi wisata yang artinya tidak bisa kita hilangkan lah seperti itu. Memang sudah sangat dikenal oleh orang luar. Nah, tapi bicara terkait tentang itu destinasi-destinasi wisata lebih kepada perekonomiannya. Dari segi pendidikannya itu bagaimana Pak untuk cakupannya si geopark? Nah, apakah memang kita ada, apalagi kalau milenial nih lebih pada indeksnya untuk kayaknya kita membuat riset nih gitu. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Ya, jadi geopark itu keuntungannya 3 ya. Pertama dia untuk pendidikan, untuk riset bisa, kemudian juga untuk wisata. Nah, tentu kalau cuma wisata, yang datang hanya orang berwisata. Tapi kalau sudah gabungan orang berwisata, orang mau melakukan riset, orang ingin mendapatkan informasi, sejarah dan lain sebagainya, maka ini menjadi semakin banyak orang tertarik datang ke sebuah kawasan. Jadi dia akan menggabungkan orang yang beragam motifnya datang ke sebuah lokus geopark. Nah, tentunya kalau datang seperti ini maka pasti kunjungan wisatawan akan tinggi. Nah, kalau wisatawan kunjungannya tinggi, maka perekonomian lokal itu akan bergerak. Karena setiap wisatawan itu dia menghela perekonomian sekitar karena akan di situ tumbuh kawasan-kawasan industri kreatif, orang bikin cenderamata, kuliner dan lain sebagainya. Dan itu bagian dari proses pengembangan sebuah kawasan geopark. Jadi nanti kawasan geopark itu harus tumbuh kembang upaya pemberdayaan masyarakat. Tapi juga masyarakat bukan hanya mendapatkan nilai ekonomi, tapi didorong untuk melakukan konservasi. Supaya kawasan itu menjadi terawat, terpelihara. Situs-situs bersejarahnya bisa dilihat oleh orang sampai kapanpun. Nah, itu tujuan geopark dari sisi ekonomi. Dari sisi pendidikan, riset dan lain sebagainya, di UNG kan ada fakultas, ada jurusan geologi. Nah, dengan keberadaan geopark itu, nanti itu akan menjadi laboratorium bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa akan bisa mempelajari tentang struktur geologi Gorontalo. Ternyata kita baru tahu Gorontalo ini 56 juta tahun yang lalu masih sebuah bentangan laut. Landscape-nya masih laut yang kemudian secara bertahap dia mengalami proses geologi, dia mengalami proses pengangkatan. Ketika dia mengalami proses pengangkatan, maka ada kawasan yang terbentuk yang tersisa seperti sebuah cekungan. Nah, ini lembah Gorontalo. Nah, ini kalau diberikan periwayatan seperti ini orang tertarik untuk mendapatkan storytellingnya. Nah, storytelling ini yang kita berikan untuk memperkuat setiap destinasi. Nah, jadi tidak datang ke destinasi orang cuma lihat apa ini dia, tapi kalau ada cerita,
semakin punya cerita, semakin punya nilai kawasan itu. Seperti itu kurang lebih ya. Ngomong-ngomong soal pendidikan nih Pak, gimana sih caranya Geopark itu mendatangkan pendidikan yang berkualitas, sedangkan kalau nggak salah kemarin Provinsi Gorontalo itu sempat menyentuh angka nomor 1 se-Indonesia yang putus sekolah. Ya. Bawah Oh iya ya, angka putus sekolah karena pandemi ya. Iya. Benar banget. Ya, memang ini dua hal yang tentu berbeda ya. Pada saat pandemi ini banyak orang kemudian dirumahkan, apalagi dampak dari WFH ya, dan sekolah dari rumah. Nah di Gorontalo itu data, kita sedang klarifikasi datanya, karena ternyata ini bukan data dari Kementerian Pendidikan. Ya, data ini justru dari Kementerian, bukan Kementerian Pendidikan. Oleh sebab itu kita lagi klarifikasi. Tapi kita sudahlah, berkaitan dengan itu tentu itu problem di sisi yang lain. Nah dari sisi pendidikan, geologi itu akan mendorong kesadaran kita terkait dengan upaya melestarikan bumi. Kita hidup di sebuah bentang alam yang kalau kita tidak sadar proses terbentuknya, maka bisa jadi lama-kelamaan anak cucu kita tidak tahu sebenarnya Gorontalo ini terbentuk seperti apa misalnya. Karena bukti-bukti fisiknya akhirnya tidak dikonservasi, hilang. Itu salah satu bentuk edukasi yang juga laboratorium nyata bagi anak cucu kita nanti, supaya mereka tahu bahwa ternyata Danau Limboto ini adalah sebuah dasar laut yang kemudian mengalami pengangkatan, dan Danau Limboto inilah yang tersisa. Kita bisa lihat, kalau kita lihat beberapa kuburan-kuburan para tetua-tetua kita dulu itu pasti ada di ketinggian. Jupanggola di ketinggian, ya, di di Leato di ketinggian. Nah, itu berarti kehidupan dulu itu bisa jadi memang Gorontalo ini adalah dasar laut. Dan keunikannya terlihat dari Benteng Otana. Benteng Otana itu, benteng itu biasanya kalau dibikin kan selalu menghadap ke arah laut ya. Iya. Ini kok menghadap ke danau. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya kota ini dulu ini adalah bagian dari dasar laut. Ya, danau itu bagian dari dasar laut. Itu edukasi yang paling nyata yang bisa dilakukan. Itu bagian dari pendidikan. Nah, jadi bukan konteksnya kemudian seperti tadi. Kalau tadi tentu problemnya berbeda ya. Iya. Itu problemnya berbeda. Wah, baru nemu juga nih edukasi baru lagi bahwa ternyata benteng itu ada sejarahnya menghadapnya itu ke Danau Limboto ya. Iya, kalau kita lihat memang posisinya menghadap ke Danau Limboto. Coba kita buktikan di mana ada benteng justru menghadap membelakangi laut. Oke. Kalau kita mengasosiasikan kondisi benteng itu seperti sekarang. Nah, kalau kita mempelajari geologi, kita baru tahu ternyata karena Danau Gorontalo ini dulu adalah bagian dari laut. Maka sebenarnya benteng itu menghadap ke laut. Menghadapnya ke laut, Menghadap ke bukan laut. ke danau ya. Ya, bukan menghadap ke danau ya. Karena danau itu bagian dari sebenarnya bagian dari dasar laut. Itu kurang lebih ya. Oke Pak, satu lagi mungkin bicara mengenai laut lagi ya ini. Nah, kalaupun misalkan mungkin kita sebutnya salah satu destinasinya di Pantai Botubarani ya, atau dikenal sama hiu pausnya gitu kan. Hiu paus itu kan dia artinya beberapa tahun kemarin kan sempat menghilang, kemudian datang lagi atau bermigrasi lagi. Nah, ketika memang itu jadi salah satu destinasi wisata yang artinya untuk Geopark itu sendiri, berarti kan secara tidak langsung kita akan memperkenalkan bahwa di Gorontalo destinasi yang kita punya itu ya ini sih hiu paus ini sendiri. Nah, sebenarnya kan kalau untuk yang ini yang seingat saya dan artinya yang sepengetahuan saya Pak, itu kan masalah hiu paus itu kan dia kurang suka atau kurang nyaman ketika terlalu banyak orang yang menyentuh atau terlalu banyak hadir di lingkungannya seperti itu ya. Nah, ketika misalkan kita hadapkan pada perekonomiannya, misalkan kan kebanyakan pihak mancanegara turis-turis itu datang kan pasti melihat oh kayaknya di sini bagus nih untuk ada hiu pausnya. Nah, sementara pihak mereka itu kan pasti ingin menyentuh langsung atau secara tidak langsung mengenali mereka di bawah air seperti itu ya Pak. Nah, kalau dari segi keuntungan atau pendapatan daerah mungkin saja kita bisa untung di situ. Tapi bagaimana kita memperhatikan atau menjaga kelestarian dari hiu paus ini biar tidak berpindah secara keseluruhan atau menghilang begitu Pak. Nah, itu kira-kira gimana? Dua hal yang berbeda nih sebenarnya. Hiu paus itu ada di Gorontalo, tentu pasti ada ekosistem yang sesuai dengan kondisi yang dia inginkan. Dan ekosistem itu yang kemudian kita jaga. Nah, oleh sebab itu tentu hiu paus itu menjadi bagian dari upaya kita memperkuat
positioning bagi destinasi itu. Ya, jadi semakin kuat dia. Sudah, dan jangan disangka ternyata di Batu Baran itu selain ada hiu paus juga ada situs yang kemudian ada sejarah kenapa diberi nama Batu Baran. Jadi itu hasil riset. Jadi kalau kita tidak melakukan riset karena geopark kita tidak tahu. Ternyata kurang lebih ada berapa meter sebelum itu ada gua. Dan di gua itu setelah kita identifikasi ternyata ada bekas kerangka-kerangka manusia misalnya. Nah, kerangka manusia ini masih berkaitan dengan sejarah penamaan Batu Baran itu. Nah, jadi ada di zaman dulu ada nelayan-nelayan dari luar yang kemudian kalau dia datang dan seterusnya, kurang lebih ada ceritanya seperti itu. Nah, cerita itu berkaitan dengan aspek geologinya. Jadi ini semakin memperkuat. Di sini ada hiu paus, di sini juga ada cerita tentang geologi. Nah, bagaimana kemudian hiu paus ini kita jaga supaya ekosistem terjaga? Maka di sana kita tetapkan sebagai kawasan konservasi. Orang bisa berwisata, tetapi ada hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan seperti apa, yang tidak bisa seperti apa. Menyentuh termasuk yang tidak diizinkan. Jadi kita cukup bisa snorkeling, bisa diving bersama hiu paus, tapi tidak boleh menyentuhnya. Karena kalau menyentuh nanti kita dikhawatirkan justru mencederai hiu paus itu sendiri. Nah, kemudian juga dibatasi akses. Jadi orang yang datang berkunjung ke air itu dibatasi secara bergantian. Tidak boleh lebih dari 4 atau 5 perahu. Dalam satu hari atau dalam ditentukannya? Dalam satu kali kunjungan. Karena kalau sudah 5 perahu itu kan sudah berkumpul di situ ya. Benar. Apalagi perahu-perahu kita itu perahu nelayan tradisional yang sebenarnya spesifikasinya tidak didesain untuk untuk ramah terhadap hiu paus. Jadi wah ini sangat menarik banget ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, sekedar informasi nih, ini kayaknya bagus banget untuk kita riset karena malam ini kita sangat teredukasi. Jadi Pak mungkin kita untuk selanjutnya kita break dulu untuk bisa ini ya Pak. Jadi terima kasih. Jadi teman-teman sekalian nanti tetap stay di podcast, nanti kita akan lanjut lagi. Terima kasih. Ya, kembali lagi di Podsilita, podcast Mosilita. Ya, teman-teman, sekedar informasi, minuman yang saat ini kita minum itu minuman khas dari Gorontalo, yaitu kopi Pinogo. Gimana Kak Jen? Jadi kopi Pinogo itu ada salah satu produk atau salah satu keunikan khas yang ada di Gorontalo dan hanya ada di Gorontalo. Itu sekedar informasi teman-teman. Nah, jadi kebetulan juga di sini adalah salah satu penikmat kopi. Ini kebetulan narasumbernya kita ini adalah salah seorang penikmat kopi. Jadi bagaimana Pak terkait kopi Pinogo itu sendiri? Mungkin bisa diangkat ya. Saya coba dulu ya. Ya, ini kopi jenis kopi robusta ya. Robusta. Tapi ini unik ya. Dia termasuk kategori kopi yang organik ya. Karena dia memang berada di satu landscape yang dia tidak dilakukan proses-proses kimiawi. Jadi ini keuntungan kopi Pinogo ini. Cuma memang kopi ini juga harus dikombinasikan dengan hasil hutan lainnya sebagai pemanis alami. Apa tuh Pak? Sekarang di Gorontalo ini lagi banyak produk brown sugar atau gula semut berbahan dasar aren. Bahkan ada yang sudah ekspor. Tapi nanti kita bicara lain waktu ya. Siap. Nah, jadi teman-teman sekalian ini sekedar informasi juga bahwa kopi Pinogo ataupun gula atau brown sugar tadi itu adalah produk atau hasil dari Gorontalo itu sendiri dan hasil juga bagian dari geologi pastinya. Iya, pasti. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman Kadri, silakan. Bicara kopi dulu atau apa nih? Oke, mungkin kita kembali back to topiknya lagi ya kali ini. Back to the topic. Jadi soal geopark ini kira-kira dari kita generasi milenial nih Pak, kira-kira kita bisa berkontribusi apa nih soal ekspor dan ekspos? Ya, jadi geopark ini tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri ya, karena pertama dia butuh edukasi kepada masyarakat, butuh sosialisasi, sehingga pasti butuh kolaborasi. Salah satu kolaborasi yang sangat kita harapkan tentu adalah kerja-kerja kreatif anak muda. Di Geopark itu sebenarnya Geopark itu sendiri sebenarnya punya forum untuk khusus anak-anak muda, namanya Geopark Youth Forum. Nah, di sini sebenarnya adalah ajang forum di antara para penggiat anak pemuda penggiat Geopark
yang dia terus-menerus melakukan kampanye terkait dengan geopark, baik untuk kepentingan edukasi, untuk kepentingan pariwisata dan lain sebagainya. Dan beragam produk sudah mereka hasilkan dari forum-forum anak muda itu. Jadi akhirnya geopark itu berkembang menjadi geokuliner, menjadi geofashion, geofood ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya branding geopark itu kemudian sudah dibawa oleh anak muda menjadi banyak sekali kreativitas. Nah, ini juga harus dilakukan oleh anak muda di Gorontalo, khususnya anak-anak muda di rumah literasi Gorontalo. Wah, terima kasih banyak. Ya. Geopark Youth Forum ini sendiri informasinya bisa kita dapatin di mana ya Pak? Ya, ini yang belum saya dari tadi saya cari-cari ya. Tapi saya kira bisa kita search lah nanti ya sama-sama. Ini forum yang secara resmi sebenarnya digagas oleh anak-anak muda. Jadi kita sangat berharap anak-anak muda Gorontalo juga bisa ikut terlibat dalam Geopark Youth Forum ini. Tapi dalam konteks Geopark Youth Forum tentu ini ada forum nasional dan internasional bahkan. Yang kita harapkan justru bagaimana peran anak muda Gorontalo ya untuk mengedukasi, untuk ikut terlibat dalam proses bagaimana mengembangkan geopark di Gorontalo. Nah itu kuncinya di situ ya. Iya. Ya. Nah, jadi anak-anak muda nih ini potensi banget untuk kalian bisa mengembangkan geopark khususnya yang ada di daerah kita sendiri. Karena banyak banget yang perlu kita gali, banyak banget potensi yang perlu kita angkat yang akan menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi ya. Iya, jelas. Atau peningkatan ekonomi di daerah khususnya. Jadi anak-anak muda Gorontalo jangan malu nih pastinya gitu. Ya. Jadi kita perlu melakukan riset lebih nih. Kayaknya untuk untuk menggali geopark yang ada di Gorontalo itu sendiri. Saya malah tantang ini teman-teman di rumah literasi untuk bikin forum-forum Geopark Youth Forum secara rutin. Wah, kayaknya kita punya PR berat lagi nih teman-teman sekalian. Khususnya anak-anak rumah literasi ya, karena ini sudah PR banget nih. Apalagi sudah ditantang lagi sama salah satu pemerhati geopark yang ada di Gorontalo. Ya, jadi teman-teman jadi harus siap. Ya, insya Allah ya. Saya menunggu. Oke, jadi kira-kira Pak pesan pemuda atau pesan Bapak terhadap pemuda milenial khususnya tentang geopark itu sendiri? Ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk melakukan edukasi kepada masyarakat sebenarnya. Dalam bentuk kampanye-kampanye kreatif. Kampanye kreatif ini sesuai dengan passionnya anak muda lah. Okay. Ya, sebab kalau kita bawa dengan cara-cara yang terlalu ilmiah, biasanya juga susah untuk dicerna oleh masyarakat. Nah, anak muda itu punya bahasa sendiri kan, punya gaya sendiri, punya style sendiri. Nah, kita berharap kalau kita mencontoh daerah-daerah lain, mereka sudah mengembangkan kampanye geopark itu dengan model-model kampanye berdasarkan stylenya anak muda. Nah, kalau kita bawa geopark orang boring. Apa ini, apalagi gayanya seperti kuliahan kan? Tapi kalau dibawa dengan kampanye geopark yang lebih kreatif, lebih inovatif, kemudian sesuai dengan selera anak muda, saya kira anak-anak muda akan semakin cepat mengenal apa itu geopark dan apa peran mereka di dalam mengembangkan geopark di Gorontalo. Nah itu yang kita harapkan. Benar. Jadi kolaborasi antara anak-anak muda dengan pemerintah ini satu hal yang absolut, tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri tanpa dukungan banyak pihak termasuk anak-anak muda. Benar banget. Jadi memang pemuda ini adalah bisa dibilang tulang punggungnya ya, penggerak untuk kedepannya. Karena kalau untuk yang mungkin mohon maaf nih untuk yang umur Bapak mungkin kayaknya butuh penerus nih untuk yang harus mengembangkan seperti itu ya, untuk meneruskan. Nah, jadi kira-kira nih kalaupun misalkan tadi kita sudah bahas banyak mengenai geopark itu sendiri. Nah, kira-kira dari Bapak itu sendiri apa spesifik khusus untuk geopark yang ada di Gorontalo itu khususnya? Ya, geopark Gorontalo ini kan tematiknya sedang kita diskusikan dengan Badan Geologi ya, setelah mereka melakukan survei. Nah, tentu setelah itu baru kita akan lihat tematik apa yang cocok. Nah, dari tematik apa yang cocok itu kita akan lihat apa keunikan Gorontalo dibandingkan dengan geopark lainnya. Nah, kita berharap kreativitas anak muda tadi itu bisa banyak masuk ke dalam banyak hal, termasuk kreativitas digital. Di beberapa tempat, ketika orang datang ke satu tempat itu papan informasinya tidak lagi seperti papan besar, tapi sudah berbentuk barcode digital. Jadi ketika di barcode digital, informasi tentang
destinasi itu muncul di dalam layar-layar virtual ya, layar-layar digital kita. Dan itu kreativitas dari anak muda. Jadi barcode-barcode-nya ditempel di pohon, ditempel sudah dalam bentuk karena ditempel di mana. Begitu kan, kalau informasi panjang sekali kan ribet ya. Kita bikin balio kita bikin backdrop bisa hitung berapa bulan kemudian rusak. Tapi kalau bentuknya key barcode maka dia informasinya bisa muncul setelah kita scan. Nah, itu salah satu kreativitas. Jadi kita akan melihat apa keunikan Gorontalo nanti ke depan. Setelah itu semua tempat-tempat itu kita akan intervensi. Pertama kita akan benahi fasilitasnya. Yang kedua kita beri penamaan, termasuk kita beri informasi utuh dalam bentuk yang tentu kita berharap dalam bentuk yang tidak terlalu ribet. Kalau mau tulis-tulis satu-satu kan panjang. Tapi kalau sudah dalam bentuk digital, wah ini enak sekali. Orang setiap berkunjung cuma tik langsung terbuka. Ternyata ini olele ini adalah seperti ini. Ternyata di dalam lautnya ada Salvador dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Iya, ngomong-ngomong soal informasi digital seperti itu, Pak. Seingat saya, Pantai Olele informasinya itu gimana? Pemasarannya disebarluaskan oleh mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo jurusan biologi. Jadi mereka mengembangkan di program kreativitas mahasiswa untuk caranya gimana? Apa tuh? Mempromosikan ya. Mempromosikan soal Pantai Olele. Iya, benar sekali. Jadi di sana itu ada sekelompok mahasiswa yang dia sebenarnya dia kemarin dia salah satu pemenang ya. Dia kemudian ikut kompetisi itu. Nah, sekarang mereka itu jadi tim bagian dari tim kami. Jadi di satu sisi mereka melakukan riset terkait dengan kekayaan di dalam olele, tapi di sisi lain dia juga membuat website ya yang berisi tentang informasi tentang, dan mereka lokus mereka kemarin memang hanya olele dan batu barang. Ya, tiga itu alhamdulillah pembiayaan mereka dapatkan dari kementerian. Jadi dari ribuan banyak mahasiswa yang mengajukan, Gorontalo termasuk yang mendapatkan mereka, dan mereka bahkan diapresiasi tuh. Ya, termasuk yang kreatif. Nah, model kreativitas seperti itulah yang kita butuhkan. Ya. Pas sekali ya. Sip. Nah, jadi informasi teman-teman. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai kita dituntut sebagai pemuda, kita dituntut untuk terus melakukan kreativitas, inovasi, khususnya mengenai geopark yang ada di Gorontalo sebagai potensi untuk pengembangan daerah itu sendiri. Nah, jadi teman-teman saya simpulkan nih terkait misalkan informasi yang sudah kita gali dari tadi ya Pak. Bahwa dimana ketika kita bicara mengenai geopark itu bicara mengenai geologi yang spesimennya itu ada 3 hal ya. Ada 3. Yang pertama dari segi geologinya itu sendiri, kemudian yang kedua dari segi keanekaragaman hayatinya itu sendiri, kemudian yang ketiga dari segi cagar budayanya atau lebih kepada budaya yang ada di daerah atau beragam budaya yang ada di daerah itu, di daerah Gorontalo khususnya. Selain itu juga banyak yang perlu kita gali lagi, spesimen-spesimen ataupun titik-titik atau lokasi-lokasi yang nantinya akan dijadikan canangan untuk geopark itu sendiri ya Pak. Kurang lebih ada sekitar 20-an yang sudah disebutkan, salah satunya ada Taman Laut Olele, ada juga Pantai Piluhu, kemudian ada juga Pantai Batu Barani yang dikenal sama hiu pausnya. Kemudian Olele dikenal sama Taman Salvadornya, kemudian Danau Limboto juga, dan beberapa destinasi wisata lainnya seperti itu. Nah, kira-kira selanjutnya Pak mungkin bisa tambahkan nih ke saran-saran nih untuk kita teman-teman, untuk khususnya anak milenial. Nah, kira-kira apa yang perlu untuk kita lakukan ke depannya spesifiknya untuk mengembangkan si geopark ini sendiri atau memperkenalkan atau mempromosikan mengenai geopark ini sendiri? Iya. Jadi karena dia memiliki 3 kekayaan, biologi, geologi, dan budaya, maka tempat-tempat ini adalah tempat yang harus kita jaga. Jadi menjaganya itu bukan berarti tidak bisa digunakan sebagai tempat wisata, tidak. Tapi justru ketika kita menjaga maka dia semakin memiliki nilai. Nah, apa yang sangat kita butuhkan dari anak muda? Pertama, tentu kita berharap anak muda ikut membantu kita dalam proses mengkampanyekan ini. Bahwa kita punya 26 geoset yang dia punya keunikan. Nah, itu yang pertama. Jadi kampanye ini sangat
butuh. Dan kampanye yang kita butuhkan adalah kampanye yang gampang diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat tentu pemuda ya. Yang kedua, kita berharap juga dari kampanye itu melahirkan kesadaran orang untuk menjaga situs-situs ini, site-site ini. Nah, proses menjaga ini tentu bagian dari juga gerakan kampanye yang kita harapkan dari anak muda. Ya, di beberapa situs terus terang dia ada terancam keberadaan dari hasil penambangan karena memang masyarakat belum tahu. Seperti fosil itu diambil, ya. Padahal itu harusnya juga kita lakukan upaya pemeliharaan. Jadi ini yang sangat kita butuhkan kepada anak muda. Bahkan di site-site tertentu itu kalau dia di situ juga destinasi bisa dikelola sebenarnya oleh anak muda. Ya tentu dengan teman-teman Poknarwis ya, kelompok sadar wisata. Nah, kalau bisa dikelola ya, bisa di-manage dengan baik, maka saya kira itu berpotensi untuk mendatangkan banyak lapangan pekerjaan. Itu yang paling kita butuhkan ya. Wah, informasi yang sangat menarik banget nih untuk teman-teman sekalian ya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengar podcast ini atau lagi nonton, jadi di sini kita diberi PR yang sangat berat ya. Yang pertama itu buat kampanye untuk mempromosikan soal geopark, untuk mengembangkannya. Kemudian di sini kita juga dibutuhkan kreativitasnya. Benar. Kerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan daerah kita, daerah yang kita cintai ini, terutama di Gorontalo. Nah, jadi saya ucapkan nih, kita berdua ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budi karena sudah hadir pada hari ini dalam acara Podsilita, podcastnya kita Rumah Literasi. Semoga kedepannya kita bisa berkontribusi lagi, PR-PR-nya ataupun nanti kolaborasinya kita tunggu untuk kedepannya agar supaya baik pihak pemerintah maupun anak milenial nih khususnya Rumah Literasi itu sendiri bisa berkontribusi nyata. Jadi terima kasih banyak, sampai ketemu di podcast Podsilita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.